Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siva Salsabila. Saya ingin mempresentasikan tentang penjelasan materi teks negosiasi, debat, biografi, dan puisi. Teks negosiasi, pengertian dari teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan. Struktur teks negosiasi yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, penutup. Ciri-ciri dari teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, mengarah pada tujuan praktis. Jenis-jenis teks negosiasi yaitu negosiasi formal, negosiasi informal, negosiasi dengan pihak menengah, negosiasi tanpa pihak menengah, negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi. Tujuan dari teks negosiasi yaitu antar kedua belah pihak dapat tercapai, sehingga harapannya kedua belah pihak sama-sama merasa puas atas tujuan tersebut. Teks negosiasi digunakan dan ditujukan untuk mencapai kata sepakat antar kedua pihak yang sedang bernegosiasi. Contohnya ada di pamflet. Yang kedua, debat. Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan, ciri, dan unsur-unsurnya. Pengertian dari debat yaitu menurut KBBI, pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Yang kedua, fungsi dari debat yaitu ada 12 fungsi. Menemukan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Yang kedua, membangun daya analitis terkait dengan keahlian untuk menyimak dan memahami lawan debat. Yang ketiga, menemukan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun. Yang keempat, merangsang keterampilan dan dalam berpikir kritis. Yang kelima, merangsang penelitian terkait isu-isu atau topik kontroversial. Dan masih banyak lagi. Tujuan dari debat yaitu satu, membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses yang merancang sebuah kasus dalam debat yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 4W+1H. 2. Memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat. 3. Melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Yang keempat, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan. Yang kelima, sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Yang keenam, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Ciri-ciri dari debat yaitu ada 7. Yang pertama, terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. 2. Terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menyatukan atau mematahkan argumen lawan. Yang ketiga, setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra. Yang keempat, satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Yang kelima, cara menentukan pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga dengan voting dari tim juri. Yang keenam, setiap terjadi perdebatan diperlukan pihak penengah atau biasa disebut moderator. Moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Yang ketujuh, menaati prosedur dan aturan debat yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Unsur dari debat yaitu mosi, tim alternatif, tim oposisi, tim netral, moderator, penonton, serta penulis. Yang ketiga, teks biografi. Teks biografi. Ciri, struktur, manfaat, dan contohnya. Ciri-ciri teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan lain-lain. Struktur dari teks biografi yaitu judul, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi.
Manfaat dari teks biografi yaitu dengan membaca teks biografi kita bisa meneladani karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya. Dengan membaca teks biografi kita bisa lebih mengenal sang tokoh lebih dalam melalui riwayat hidupnya. Biografi dapat menjadi petunjuk mengenai hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Berikut contoh teks biografi dari Joko Widodo. Terakhir, tentang puisi. Pengertian dari puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Ciri-cirinya ada dua, di puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan berikut ini. Dan ciri-ciri puisi lama tak diketahui nama pengarangnya, merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut, sangat terikat akan aturan-aturan misalnya seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku ataupun rima. Puisi baru merupakan berbeda dengan puisi lama. Puisi baru yaitu puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan dan bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru: mempunyai bentuk yang rapi, simetris, persajakan akhir yang teratur, menggunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun dengan pola yang lain, umumnya puisi 4 seuntai. Setiap baris atasnya sebuah katra kesatuan sintaksis. Setiap gatranya terdiri dari 2 kata dan 4-5 suku kata. Jenis puisi ada 3, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.